Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-Hadis. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih bisa melihat, mendengar dan bermain. Dan yang lainnya juga pastinya. Maka patut kita bersyukur dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita dan meningkatkan ibadah kita, amal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan, kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, dan semoga kelak kita betul-betul diakui menjadi umatnya. Selain kita mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, dan kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga kabar kalian yang ada di rumah sehat walafiat, keluarga kalian juga sehat walafiat, dijauhkan dari wabah, dan kita segera dipertemukan di pondok kita yang tercinta. Sebelum kita melanjutkan pelajaran taklim, kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, ulama, dan kepada khususnya mu'alif pelajaran taklim, kitab taklim, khususnya juga kepada guru-guru kita. Semoga diberi kesabaran, kesehatan, rezeki yang lancar. Orang tua kita juga diberi kesehatan, rezeki yang lancar. Dan tak lupa juga kepada kita semuanya, para santri Alisan Baron, semoga dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah, dan wabah ini segera diangkat oleh Allah sehingga kita segera dipertemukan oleh Allah di pondok kita yang tercinta. Wali syafaat Rasulillah wali hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi pembelajaran taklim kita, yaitu mengenai tentang memuliakan guru, menghormati guru, memuliakan ilmu dan pemiliknya. Bahasanya di minggu kemarin, seorang pelajar itu tidak akan mendapatkan ilmunya, bahkan ilmunya tidak akan bisa bermanfaat kecuali kalau dia mau menghormati, memuliakan guru. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan ana abduman. Kalau ingin memperoleh ilmu itu, beliau Sayyidina Ali mengatakan anak abduman, saya adalah seorang budak. Abduman, budaknya seseorang, alamani, yang mengajariku harfan wahid, dan satu huruf. Ini begitu pentingnya kita memuliakan seorang guru. Sayyidina Ali, insya'a ba'a wa insya'a i'taqa wa insya'a istaraqa. Jika beliau berkenan, beliau ini adalah seorang gurunya, berkenan maka boleh menjualku. Kalau beliau tetap berkenan, maka boleh menjadikan saya budak selamanya. Ini pentingnya kita untuk mengagungkan, memuliakan seorang. Anak-anak yang dirahmati Allah, di dalam kitab
taklim bahwasanya ada sebuah senandung, ada sebuah syair yang sangat terkenal, yaitu waqad unsittu fi dzalika, sungguh saya disenandungkan sebuah syair tentang hal itu, tentang memuliakan seorang guru, mengagungkan seorang guru. Syairnya, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimin laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirham. Senandung sangat luar biasa syairnya. Ra'aitu ahaqqul haqqi haqqal muallimi, saya melihat lebih haknya sesuatu yang hak adalah hak dari guru. Sesuatu yang hak untuk pada guru itu apa? Wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimin, dan bahwa hak seorang guru adalah wajib dilaksanakan atas setiap orang Islam. Perintahnya seorang guru wajib dilaksanakan selama bukan maksiat. Insya Allah guru-guru kita itu mengajarkan melakukan ibadah, muamalat yang bagus, ingin mendapatkan ridhone Gusti Allah. Maka wajib kita untuk melaksanakan. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan, sesungguhnya benar sekali memberikan hadiah kepada guru, memberikan hadiah ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin, untuk setiap satu huruf yang diajarkannya diganti berapa? 1000 dirham. Harfin li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. 1000 dirham. Kira-kira 1 dirham berapa ya? Kalki rupiah. Udah banyak banget. Itu diganti dengan satu hurufnya, diganti dengan 1000 dirham. Kalau kita memberikan 1000 dirham kayaknya wah sangat sulit. Kalau kita melihat syair ini, yaitu pentingnya kita untuk mematuhi guru kita, menghormati guru kita, mentakdimi guru kita, mentaati guru kita. Kenapa? Ilmu adalah sesuatu yang mulia. Ilmu itu adalah sesuatu yang mulia, yang karena mulianya harta seberapapun banyaknya tidak akan sesuai untuk dibandingkan dengan ilmu. Harta seberapapun banyaknya maka tidak sebanding dengan kemuliaan ilmu. Karena hanya ilmulah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Maka jasa seorang ustadz atau seorang guru adalah jasa yang tidak terkira besarnya, dan karena besarnya jasa seorang guru dalam mengajarkan ilmu pada kita. Maka ini memuliakan seorang guru, hormati seorang guru. Setidaknya kita kenal siapa guru kita, siapa yang mengajari kita taklim, siapa yang mengajari kita hadis, siapa yang mengajari kita akidah, siapa yang mengajari kita fikih, siapa yang mengajari kita matematika, siapa yang mengajari bahasa Inggris dan yang lainnya. Kita harus tahu, karena itu bentuk dari kita menghormati seorang guru. Kalau kita suruh mengganti setiap hurufnya itu 1000 dirham, sangat ya nggak mungkin kan itu. Jangan nggak mungkin kita bisa menggantinya. Satu huruf yang diajarkan oleh guru-guru kita itu satu hurufnya 1000 dirham. Maka kita harus menghormatinya setinggi-tingginya. Karena itu adalah kunci sukses, jalan kita sukses untuk meraih sebuah ilmu, untuk segala apa yang kita inginkan, cita-cita yang kita inginkan. Kalau kita nggak kenal siapa yang ngajar kita kan ya kebangetan gitu. Atau bahkan itu loh dulu mantan guru saya, atau bahkan bilang gitu. Naudzubillah. Maka jangan pernah mengatakan itu mantan guru saya. Kalau itu guru ya tetap guru, karena berkat jasa beliau yang telah mengajari kita bisa menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang mulia.
Yohani rahimahullah, fa innaman allamaka harfan, maka sesungguhnya orang yang mengajar kamu satu huruf. Fa innaman allamaka harfan, maka sesungguhnya orang yang mengajar kamu satu huruf, mimma tahtaju ilahi fiddin, ilahi fiddini, tentang yang kamu butuhkan dalam urusan agama, mengajari kamu satu huruf mengenai tentang agama, yaitu dinul Islam, fahuwa abuka fiddini, maka dialah bapakmu dalam agama. Maka dialah bapakmu dalam agama. Yang mengajari kamu tentang agama, maka dia adalah bapakmu, orang tuamu dalam urusan agama. Dan mengajari ilmu-ilmu yang lainnya, maka dia adalah gurumu, orang tuamu kan itu. Maka kalau namanya orang tua itu harus dimuliakan. Sebagaimana Allah menyampaikan, kita tidak boleh mengatakan kepada orang tua kita, tapi harus berkata yang lemah. Wa kana ustaduna as-syaikhu al-imam Sadiduddin, dan guru kita Syekh al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi yaqulu, beliau berkata, qala masyayikhuna, telah berkata syekh kami, guru-guru kami, man arada ayyakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim, man arada ayyakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim, artinya kan generasi kita itu menjadi anak-anak yang luar biasa, yang hebat, menjadi orang alim, yang bagi ayyura iyal gharba'ah minal fuqaha'i, maka sepantasnya ia menjaga orang asing. Orang asing di sini adalah orang alim itu, pengembara di antara para fuqaha. Ini adalah orang-orang alim, ulama. Wa yukrimahum wa yu'addimahum wa yu'tihim syai'an, kemudian memuliakan dan mengagungkan mereka dan memberikan mereka sesuatu, memberikan hadiah kepada ulama. Nanti kalau ketemu orang tuanya, sampaikan, "Bi, pengen jadi alim gak anak saya?" Nah, maka cintai ulama. Cintai ulama. Muliakan ulama, insya Allah nanti keturunan jadi orang alim. Fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Lalu seandainya anaknya tidak jadi orang alim, boleh jadi nanti cucunya yang jadi alim. Kalau enggak generasi anaknya pas, bisa jadi adalah generasi selanjutnya, cucunya yang akan menjadi alim. Maka muliakan, ingin sukses, ingin jadi anaknya orang alim, generasi yang jadi orang alim, maka cintai ulama, sayangi ulama, muliakan ulama. Apalagi ulama pejuang-pejuang agama Allah. Kalau kita mencintainya, kita memuliakannya, insya Allah generasi-generasi kita akan menjadi orang alim, menjadi pejuang-pejuang Islam. Wa min tawqiril muallimi, di antara cara menghormati guru. Nah, bagaimana cara menghormati guru? An la yamshiya amamahu, adalah jangan berjalan di depan guru. Jangan berjalan di depan. Ini kalau kita bisa tatap muka, mungkin kita bisa sudah kumpul, kita tahu caranya. Jangan berjalan di depan guru. Permisi kan itu. Kalau ada gurunya sedang jalan di depan kita, yo jadi salib.
kok disalib dibalap, jangan didahului, kita sabar di belakangnya. Yamsi, salah satu memuliakan seorang guru an la yamsiya ama tidak berjalan di depan gurunya. Wala yajlisa makanahu, salah satu untuk menghormati guru, memuliakan guru adalah jangan duduk di tempat duduknya. Wala yajlisa maka jangan duduk di tempat duduknya. Tempat duduk kebiasaannya berarti tempat duduk kursi, meja yang di dalam kelas, yaitu khusus untuk gurunya, maka jangan diduduki. Ketika pas gurunya nggak ada, kosong, oh kalau guru nih aku tak jadi guru-gurunan, akhirnya tempat duduk gurunya itu diduduki, maka nggak patut ya, nggak sopan. Atau mungkin nanti ketika di pondok ada sepeda motornya ustadznya, guru-gurunya, nggak ada gurunya, dinaiki sepeda motornya, dijagang 2 tengah, akhirnya dinaiki. Nah, itu nggak sopan. Berarti kita tidak memuliakan guru kita. Tempat duduknya seorang guru itu juga harus dimuliakan. Wala yabtadi al-kalama indahu, jangan lancang memulai pembicaraan di dekat guru. Jangan memulai pembicaraan ketika bersama guru kita, ketika mungkin pertemuan Zoom. Ya, maka ketika ada pertemuan Zoom, di situ di tengah-tengah kita ada guru kita, maka diam, kecuali illa biidnihi, kecuali dengan izinnya. Ketika ditanya, gimana kabarnya fulan, bagaimana kalian lagi apa, nah, maka dijawab, jangan nggak dijawab atau pura-pura nggak dengar. Salah satu untuk memuliakan guru juga, apalagi kalau kita ini masih jauh tempatnya, maka ketika pertemuan itu di Zoom itu jangan sampai dimatikan videonya, karena itu salah satu bentuk kita memuliakan guru kita. Nah, maka dinyalakan videonya ketika pertemuan Zoom. Salah satu untuk memuliakan guru, kalau pertemuan di Zoom jangan dimatikan. Ya, begitu juga dengan ketika jangan berbicara kecuali dapat izinnya. Wala yukassiral kalama indahu, jangan banyak ngomong di dekat guru. Jangan banyak ngomong. Wala yas'ala syai'an inda malalatihi wa yura'iyal waqta, jangan menanyakan sesuatu ketika guru sedang lelah atau sedang sakit, sedang capek, ya, yang dapat menimbulkan bosan pada guru. Ya, maka harus tahu waktu. Hendaknya menjaga waktu, harus tahu waktu juga. Ketika waktunya istirahat, ya maka jangan diganggu. Kalau toh mau WA, di WA dulu, salam, mohon maaf Ustaz, boleh ganggu. Ya jadi kalau pas jam-jamnya pelajaran, kegiatan, ya monggo di WA. Ketika ada yang pertanyaan, ada sesuatu yang muskil, sesuatu yang sulit, mungkin kalian belum paham tentang terkait pondok, BLP, apalagi ini reor, ya, maka itu boleh ditanyakan, tapi dengan bahasa yang sopan. Wala yaduqqal baba, dan jangan mengetuk pintu rumah guru, mengetuk rumahnya seorang guru kalian, jangan diketuk. Bal yasbiru hatta yakhruja, tetapi hendaknya bersabar sampai beliau keluar. Ini kalau bisa gitu. Ini biasanya kalau nanti pas kita di pondok, terus ketika hari Senin sama hari Kamis pengambilan uang saku, maka bersabar. Ketika bertemu sama guru, 5S, salam, senyum, salim, menyampaikan Ustaz mau ngambil uang saku dan yang lainnya. Jangan malah diketuk bau antar pakai palu, wah jebol nanti pintunya. Ya, itu adalah salah satu bagian dari memuliakan seorang guru. Kalau sekarang
kita masih jauh, pertemuannya mungkin di Zoom, maka ketika Zoom jangan dimatikan videonya, tapi nyalakan, tunjukkan bahwasanya kalian itu hadir di majelis pertemuan Zoom itu. Semoga kita bisa mengamalkannya dan kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, dan semoga Allah memudahkan kita dalam belajar, dalam menimba ilmu di pondok kita yang tercinta. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.